Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Imam Mustami, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Studi Agama-Agama. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai agama dan ekonomi dalam mata kuliah Sosiologi Agama yang diampu oleh Ibu Amalia Ervani, SSosi MSI. Jadi sebelum kita membahas membedah inti dari agama dan ekonomi, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa itu agama dan apa itu ekonomi. Secara istilahnya, secara umum ya, kita pernah dengar bahwasannya agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ab yang berarti tidak dan gama berarti rusak atau kacau. Jadi kalau kita kombinasikan agama tersebut maka bermakna sesuatu yang tidak rusak atau sesuatu yang tidak kacau. Dan berarti kalau tidak kacau, tidak rusak, berarti dia teratur. Nah, dengan pengertian demikian, agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan bagi hidup manusia. Selanjutnya, jika kita lihat definisi di Ensiklopedia Nasional Indonesia, maka definisi agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya kepada Tuhan dan sesama manusia juga, sehingga terciptanya suatu hubungan yang harmonis serasi antara manusia dan Tuhan yang Maha Pencipta. Itulah definisi dari agama. Jika kita tinjau dari istilah di bahasa Sanskertanya dan lihat dari Ensiklopedia Nasional Indonesia. Kita masuk kepada pengertian ekonomi secara etimologi, secara istilah ya. Ekonomi itu berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia, yang kata tersebut terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi kata oikonomia itu yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksi, maka dalam bahasa modernnya, istilah ekonomi tersebut menunjukkan kepada prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sedikit mungkin. Terus pengertian ekonomi secara terminologi. Adapun terminologinya ya, ilmu ekonomi akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menurut Albert L. Myers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Nah, baik, sebelum masuk kepada pembahasan inti di video ini, yaitu tentang relasi agama dan ekonomi, saya akan membahas dulu tentang di pintunya, masuk dulu pada pintunya, yaitu ekonomi dan agama. Jadi pada zaman kejayaan Islam, the Golden Age of Islamic Civilization, sekitar abad 7 sampai 14, agama dan ekonomi itu masih bersatu. Pun halnya demikian di Eropa sana, di barat, agama dan ekonomi masih bersatu sekitar abad 17-an, 1700-an. Karena kenapa? Karena ahli ekonom waktu itu masih dipegang oleh pendeta. Jadi masih ada aspek-aspek atau nilai-nilai religinya. Namun kemudian setelah revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi barat mulai memisahkan kajian ekonomi dari agama. Jadi ini merupakan awal revolusi menentang kekuasaan Gedejala dan merupakan awal kajian ekonomi yang menjauhkan dari pemikiran ekonomi skolastik. Nah, kemudian akhirnya para ekonom kontemporer mulai lagi mengkaji sampai mereka menyadari bahwasannya betapa penting kajian ekonomi yang bersifat religius, humanis, dan bermoral. Salah satunya yaitu ekonom Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama menyusun kembali ilmu ekonomi yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, baik itu perorangan, masyarakat maupun bangsa. Begitu juga di sini
dari Eugene Lovell dalam bukunya yang terkenal dengan Humanomics, dan juga dari F. Schumacher yaitu Small is Beautiful, Economic as if People Material. Jadi keduanya juga menyadari bahwasannya menghilangkan hubungan kajian ekonomi dengan nilai-nilai humanis merupakan suatu kekeliruan dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia. Kajian ekonomi pada abad ini tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan asas Marxisme, melainkan bertolak juga kepada pemikiran ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kita masuk kepada hubungan ekonomi. Baik, kita masuk kepada pokok inti pembahasan dari video ini, yaitu mengenai relasi agama dan ekonomi. Dalam kajian sosial tentang agama dan pertumbuhan ekonomi, ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sekte atau golongan agama dan pada karakteristik moral serta motivasi yang ditimbulkan. Yang kedua, perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi suatu kelompok dan gerakan yang muncul sebagai reaksi terhadap perubahan tersebut. Kita contoh pendekatan pertama. Agama dapat disebut sebagai faktor, bukan penyebab pertumbuhan ekonomi. Karena agama dalam perkembangan ekonomi ini bukan sebagai hubungan kausalitas, tetapi hubungan timbal balik. Jadi agama merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Karena di dalam agama diajarkan bagaimana kita harus menguasai ekonomi. Dalam tanda kutip harus kita kaya. Ada banyak ayat yang menjelaskan seperti itu. Seperti wa'atuz zakah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Kita harus membayar zakat. Harus berangkat haji. Bagaimana kita bisa membayar zakat, berangkat haji kalau kita tidak menguasai ekonomi? Dalam tanda kutip kita tidak kaya. Nah, banyak hal-hal yang di dalam Quran menyuruh kita untuk menguasai ekonomi. Karena ketika kita bisa menguasai ekonomi, maka kita bisa berbagi kepada yang tidak mampu, bisa menolong agama Allah, seperti itu. Ini pendekatan pertama. Yang pendekatan kedua tadi, jadi adanya perubahan sosial dalam ekonomi. Jadi dibagi dua. Yang pertama dalam masyarakat tradisional, yang kedua yaitu masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional ya, agama masih berfungsi sebagai mendorong manusia untuk terlibat dalam peran-peran dan tingkah laku ekonomi. Karena agama dapat mengurangi rasa cemas dan takut. Jadi di sini masyarakat tradisional lebih kepada hal-hal yang masih mistis ya, hal-hal yang lebih supranatural. Kenapa? Karena dalam studi yang dilakukan oleh Malinowski di kalangan masyarakat Toberian ditemukan bahwa masyarakat selalu mengadakan upacara ritual sebelum melakukan kegiatan mencari ikan di laut. Dan ini banyak juga dilakukan oleh berbagai kalangan di Indonesia, seperti halnya ketika mengarung laut namanya, kalau tidak salah. Nah, itu suatu upacara atau prosesi ya, yang dilakukan ketika mengungkapkan rasa syukur atas limpahan rezeki laut. Atau juga ada ritual-ritual yang dilakukan sebelum menebang lahan atau membuat lahan baru. Itu banyak kita temui di Indonesia. Selanjutnya di masyarakat modern berbalik, mempunyai kebalikan ya. Tadi kalau masyarakat tradisional masih percaya terhadap supranatural, maka di masyarakat modern ini tidak percaya, lebih menekankan pentingnya realistis terhadap sesuatu. Jadi mereka seringkali menyebabkan harus berbenturan dengan kepentingan agama. Jadi kan kalau agama mengajarkan bahwasannya hal-hal yang supranatural itu masih ada. Hubungan, kembali lagi kita ke penutup, hubungan agama dan ekonomi, kita membahas spesifik tentang Islam. Menurut Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, ulama tersohor, ulama besar asal Mesir, poros risalah nubuwah Nabi Muhammad ini yaitu tentang
mengimplikasikan muamalah dengan akhlak. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus sebagai rahmat dan juga menyempurnakan akhlak. Jadi dalam ekonomi Islam, ya kita membahas tentang ekonomi Islam, tentunya jika kita berbicara tentang akhlak dalam ekonomi Islam, maka tampak secara jelas di hadapan kita terdapat 4 nilai utama. Yang pertama, Rabbaniyah tentang ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan. Nah, dalam muamalah, ya, karena ekonomi tidak lepas dari muamalah, dari jual beli, maka Islam, orang yang pemahaman agamanya kuat, dalam tanda kutip bisa memahami agama Islam dengan baik, maka mereka akan melakukan muamalah dengan baik juga. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur yang saling membuat orang rugi. Jadi bagaimana bermuamalah dengan menggunakan akhlak yang baik. Seperti halnya akhlak tidak hanya tentang perilaku, tapi bagaimana kita mencerminkannya. Ketika dalam muamalah, bagaimana kita harus bisa berbuat adil, amanah dalam bertransaksi. Jadi tidak hanya menguntungkan diri kita, tetapi menguntungkan juga si penjual. Itu salah satu ekonomi yang Islam ajarkan agar tumbuh dan berkembangnya ekonomi yang lebih baik, seperti mengulang era keemasan dulu. Jadi itu sekian dari penjelasan mengenai agama, relasi agama dan ekonomi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.